sedikit ke kanan. Baru saja, Shinichi membawa pisau belati dan langsung menuju hutan. Dia menemukan tempat persembunyian Higashida berkat petunjuk dari warga desa. Menemukan tempat persembunyian Higashida. Namun Higashida sedang bergelung di tanah, terlelap dalam tidur yang dalam. Ini tanpa ragu adalah kesempatan sempurna untuk membunuhnya. Kemudian, Shinichi dengan keunikan fisiknya, perlahan-lahan mendekati Higashida, lalu mengangkat belati di tangannya. Dengan satu pukulan keras, menusuk punggungnya. Namun hal ini tidak membunuhnya, malah membuat Higashida marah. Dia merunduk di atas pohon besar untuk mengamati, berusaha menemukan manusia yang menyerangnya. Untungnya, Shinichi memiliki fisik yang istimewa, dapat bersembunyi di hutan tanpa suara. Saat itu, dia teringat kata-kata neneknya, bahwa dalam pertempuran, harus bisa beradaptasi dengan situasi. Maka terus mengamati tubuh Higashida, menemukan bahwa leher adalah kunci mengendalikan tubuh. Dan kebetulan ada sebatang tongkat di sebelahnya. Shinichi seketika memiliki rencana brilian. Meskipun tubuh Hotoke tidak memiliki celah, namun jika dilihat dari atas ke bawah, leher, kerongkongan, dan trakea terhubung. Asalkan dia bersembunyi diam-diam di atas pohon. Ketika Hotoke berada di bawah, Shinichi melompat turun dari langit, menambahkan seluruh berat badan pada tongkat itu. Mungkin saja menusuknya dengan satu pukulan. Sayangnya itu hanya teorinya. Namun Hotoke sudah mengetahui rencananya. Dengan kasar melemparkannya jauh. Melihat manusia lemah di depannya, dia tak kuasa mengejek Shinichi seperti semut. Shinichi yang tak mau menyerah berteriak memanggil Kogoro. Mengetahui Kogoro sudah diserap oleh Hotoke, dia tak bisa lagi menahan kemarahannya. Dengan kekuatan penuh, dia memberikan pukulan keras. Namun sedikit cedera itu hanya gatal bagi Hotoke. Inilah yang disebut luka. Rasa sakit yang hebat membuat Shinichi terus muntah darah. Melihat Higuchi semakin mendekat, Shinichi takut dan terus mundur. Namun dihalangi oleh tumpukan barang asing di belakangnya. Setelah diperhatikan, ternyata berada di tumpukan sampah. Melihat dirinya hampir mati di tempat ini, hati Shinichi dikuasai oleh ketakutan. Saat itulah di saat genting, dia teringat saat bertemu dengan Higuchi. Meskipun memiliki tubuh yang tak terkalahkan, namun terkena 2 peluru di pinggangnya. Hal ini membuatnya tersadar. Itu pasti adalah titik lemahnya. Dan di dekat tangannya, ada sebuah tongkat besi. Lebih baik menyerang daripada menunggu lawan merobeknya. Lebih baik menyerang secara aktif. Kemudian saat Higuchi mendekat, Shinichi dengan tegas menarik keluar tongkat besi. Dengan satu pukulan keras menusuk pinggang Higuchi. Tidak heran kali ini dia menebak dengan benar. Kemudian dia berbalik dan menendangnya ke dalam tubuh. Setelah melakukan semua itu, dia segera bangkit dan melarikan diri. Tindakan ini jelas membuat Hotoke marah. Dia mengejar Shinichi dengan kecepatan yang sangat cepat. Manusia kecil seperti itu bisa melukainya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Saat dia melemparkan pisau untuk menyelesaikan Shinichi. Conan, Kogoro. Ternyata Conan tidak ditelan, melainkan selalu bersarang di dalam tubuh Hotoke. Saat tadi dia menyentuh tangan kanan Shinichi, keduanya mengalami reaksi yang kuat. Akhirnya kembali ke dalam tubuh Shinichi, dan memotong beberapa organ penting Hotoke. Tubuh Hotoke mulai runtuh. Parasit di dalam tubuh mulai tak terkendali. Hal ini membuat Shinichi merasa heran. Mengetahui bahwa Hotoke terkena racunnya, Shinichi semakin bingung terhadap pelaku yang menyakiti dirinya sendiri. Hoto sepenuhnya kehilangan kendali karena kemarahan. Dia tanpa sadar berlari ke arah kedua orang itu, berubah menjadi mesin pembunuh yang kejam. Sementara Kogoro fokus mempersiapkan diri. Dengan kecepatan kilat, langsung memotong leher Hoto. Hoto meledak menjadi potongan-potongan. Setelah itu, dalam perjalanan pulang kedua orang itu, melewati tumpukan sampah dari pertempuran tadi, Kogoro menemukan melalui pengamatan teliti, gas sianida dari pembakaran plastik, mengandung racun yang sangat berbahaya. Itulah sebab Hoto keracunan. Saat keduanya sedang membicarakan pentingnya lingkungan, Kogoro tiba-tiba meminta Shinichi untuk pulang. Dia merasakan bahwa Hoto sedang bangkit kembali. Ternyata ledakan tadi membuat Hoto mengeluarkan racun dari tubuhnya. Sekarang dia sedang mengumpulkan sisa-sisa tubuhnya untuk bangkit kembali. Untuk mencegahnya merugikan manusia, melindungi keluarganya yang tersisa, Shinichi memutuskan untuk membunuhnya sepenuhnya. Maaf. Sejak parasit mengalami pertempuran pengepungan, tidak ada lagi kejadian manusia dimakan di dunia. Mereka seolah-olah menghilang dalam semalam. Tidak jelas apakah pertempuran pemusnahan memiliki efek jera, atau apakah mereka memiliki cara yang lebih baik untuk menyatu dengan masyarakat. Singkatnya, dunia akhirnya kembali damai. Namun, Conan sedang mengucapkan selamat tinggal pada Shinichi dalam mimpinya. Sejak dia menyatu dengan tubuh Hattori, merasakan struktur dirinya berubah. Sementara itu, dia juga mendapatkan banyak informasi. Karena itu, dia memutuskan untuk terlelap dalam tidur abadi. Pergi menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui. Dia berterima kasih atas pendampingan Shinichi sepanjang perjalanan. Semoga dia bisa menganggap pengalaman ini sebagai mimpi. Meskipun Shinichi berusaha keras untuk menahannya,
Tidak bisa mengubah keputusan Conan untuk pergi. Ketika dia bangun dari tempat tidur keesokan harinya, melihat tangan kanannya yang biasa saja. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan Haga Yaiba? Delapan Ga. Waktu berlalu begitu cepat. Teman-teman sekelas Saiko berhasil masuk universitas seperti yang mereka inginkan. Hanya Shinichi yang memulai perjalanan panjang untuk mengulang ujian. Namun, dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya yang keras, kesulitan ini benar-benar tidak sepadan. Kadang-kadang dia teringat akan hari-hari bertarung dengan Kid. Dia mengerti mengapa Kid begitu gigih. Karena dia bertarung untuk dirinya sendiri. Namun dia tidak ingin menghakimi pemikiran tersebut. Karena setiap makhluk memiliki egoisme. Dan makhluk lain di dunia. Meskipun mereka bukan teman manusia. Mereka semua adalah makhluk yang patut dihormati. Manusia tidak boleh menggunakan standar mereka sendiri. Untuk memuaskan hidup orang lain dengan sembarangan. Semua datang ke dunia ini dengan kesetaraan. Hidup dengan hati-hati bergantung pada orang lain. Namun, ada yang tidak setuju dengan hal ini. Seperti pembunuh berantai upu. Selama pengejaran manusia terhadap parasit, dia membunuh polisi yang sedang sibuk saat itu. Dengan kemampuan kontra penyelidikan yang kuat, berhasil meloloskan diri dari penyergapan polisi. Kali ini dia mengincar Shinichi. Sementara Shinichi juga memperhatikannya. Untuk melindungi si kecil di sebelahnya. Dia memutuskan untuk pergi menangkap sendirian. Akhirnya jatuh ke perangkap pusu-pusu. Dia berhasil menculik Ran saat kesempatan muncul. Kemudian dia membawa Ran ke atap. Saat itu pasangan kekasih sedang bertemu di sana. Pria itu melihat pusu-pusu menculik Sandera. Dia hendak menghentikannya. Namun langsung ditusuk lehernya. Kekasihnya di sampingnya berteriak ketakutan. Pusu-pusu mendorong Ran ke arahnya. Lalu menusuknya hingga tewas. Ketika Shinichi tiba di atap, menemukan bahwa pusu-pusu sudah menunggu lama. Untuk menenangkan emosinya, Shinichi dengan suara rendah dan tunduk, memohon agar dia memaafkan Ran. Dan menyatakan bersedia melakukan apapun. Pusu-pusu merasa sangat meremehkan hal itu. Karena dia akhirnya akan dibunuh oleh polisi. Tujuan penculikan Mei kali ini adalah untuk mendengarkan jawaban dari manusia terpilih. Ternyata dia telah menemukan sejak dulu bahwa ada monster di dalam tubuh Shinichi. Jika monster memakan manusia untuk makanan, maka membunuh mengikuti naluri. Manusia telah saling membunuh selama ribuan tahun. Hanya dengan saling membunuhlah keseimbangan populasi dunia terjaga. Sekarang dia dikecam meskipun mengikuti nalurinya. Dia ingin Shinichi mengakui bahwa tindakannya benar. Melihatnya menggenggam Mei, Shinichi sebenarnya ingin mengikuti prinsipnya. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Mei memotongnya. Dan meminta Shinichi segera melapor terhadap orang gila seperti itu. Bagaimana mungkin itu manusia normal? Sebaliknya, ia dianggap monster di antara monster. Di matanya, hanya orang seperti Shinichi yang menghargai setiap kehidupan yang patut dihormati. Puji yang merasa terhina menjadi marah. Saat dia bersiap untuk bertindak, Shinichi menunjukkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan cepat berlari ke depan putra. Dengan tangan kiri, ia memblokir pisau belati dengan paksa. Kemudian dengan satu pukulan keras, ia memukulnya terlempar. Namun pada akhirnya ia tidak bisa mengejarnya. Shinichi masih jatuh dari gedung. Shinichi menjerit kesakitan. Tiba-tiba gambar Kaito Kid muncul di pikirannya. Memberitahunya bahwa kali berikutnya harus datang sendiri. Ketika Shinichi sadar kembali, ia menyadari bahwa ia sudah menangkap tangan Ran. Kemudian dengan kuat ia menariknya naik. Melihat Ran yang aman di dalam pelukannya, Shinichi tahu bahwa ini pasti berkat Heiji. Mereka saling mendekap dengan bahagia di bawah langit biru. Kita semua tumbuh di bumi. Terus mengumpulkan pengertian kecil di antara satu sama lain. Kita saling bergantung hingga akhir hayat.